Pada awal abad ke-17, sebuah kekuatan asing mulai menjejakkan kakinya di Nusantara. Mereka adalah Verenigde Oost-Indisch Company atau VOC, perusahaan dagang Belanda yang terkenal rakus akan rempah-rempah dan kekayaan. Tahun 1602 menjadi titik awal ketika kapal-kapal VOC datang ke tanah Nusantara, tanah yang waktu itu masih berupa kerajaan-kerajaan besar seperti Mataram, Banten, Ternate, dan Tidore. Sebuah tanah yang ratusan tahun kemudian akan kita kenal dengan nama Indonesia. 17 tahun kemudian, di tahun 1619, VOC mendirikan sebuah kota yang akan menjadi pusat kekuasaan mereka di Hindia Timur. Batavia, yang kini kita kenal sebagai Jakarta, lahir dari ambisi kolonial untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Namun, siapa sangka bahwa kota ini kelak akan menjadi saksi bisu dari pergolakan sejarah yang begitu panjang dan berliku. 2 abad berlalu, dan VOC yang pernah begitu perkasa akhirnya tumbang. Pada tahun 1799, perusahaan dagang raksasa itu dinyatakan bangkrut. Pemerintah Belanda pun mengambil alih seluruh aset dan wilayah kekuasaan VOC. Inilah awal dari era kolonialisme Belanda yang sesungguhnya di Nusantara, yang kemudian dikenal sebagai Hindia Belanda. Namun, benarkah penjajahan Belanda berlangsung selama 350 tahun, seperti yang sering kita dengar? Sejarawan terkemuka M.C. Reclus dalam karyanya A History of Modern Indonesia mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Menurut Reclus, penjajahan Belanda secara penuh sebenarnya hanya berlangsung selama 142 tahun, yaitu dari tahun 1800 hingga ke 1942. Temuan ini mengubah persepsi kita tentang lamanya penderitaan bangsa Indonesia di bawah kolonialisme Belanda. Tahun 1942 menjadi titik balik dalam sejarah penjajahan di Indonesia. Jepang, dengan kekuatan militernya yang dahsyat, berhasil mengusir Belanda dan menduduki Nusantara. 3 tahun kemudian, tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, Belanda tidak rela melepaskan tanah jajahannya begitu saja. Mereka berusaha kembali untuk menguasai Indonesia. Inilah awal dari sebuah periode yang dikenal sebagai masa bersiap. Sebuah masa yang penuh gejolak, di mana rakyat Indonesia bersiap untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Namun, di balik semangat heroik itu, tersimpan sebuah tragedi yang jarang dibicarakan. Masa antara Agustus tahun 1945 hingga awal 1946 dikenal sebagai masa bersiap. Istilah ini dikenang pedih di Belanda, tapi juga penuh semangat heroik di Indonesia. Menurut Frits Colombijeen, dalam Roots of Violence in Indonesia 2002, bersiap adalah masa ketika pemuda rakyat, laskar-laskar, dan pejuang spontan bersikap satu, bersiap mempertahankan proklamasi dengan darah dan nyawa. Masa bersiap tidak hanya ditandai oleh perjuangan mempertahankan kemerdekaan, tetapi juga oleh kekerasan yang mengerikan terhadap orang-orang Belanda, Indo-Eropa, bahkan sebagian orang Maluku atau Manado yang dianggap pro-Belanda menjadi target kekerasan. Ribuan korban jiwa jatuh, dan kelompok lain yang dianggap pro-kolonial. Kebencian yang telah terpendam selama berabad-abad akhirnya meledak dalam bentuk aksi balas dendam yang brutal. Kekerasan ini menjadi salah satu faktor yang mempercepat hilangnya komunitas Belanda di Indonesia. Banyak orang Belanda dan Indo-Eropa yang merasa tidak aman lagi tinggal di tanah yang pernah mereka anggap sebagai rumah. Mereka terpaksa meninggalkan Indonesia, tanah kelahiran mereka, demi keselamatan diri dan keluarga. Bagi Indonesia, bersiap kerap dipandang sebagai letupan revolusi sosial dan militansi rakyat. Bagi Belanda, ia adalah tragedi gelap, di mana komunitas mereka dihancurkan dalam sekejap. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada tahun 1949, gelombang besar repatriasi orang Belanda dan Indo ke Belanda terjadi. Mereka yang pernah menganggap Indonesia sebagai tanah air, kini harus memulai hidup baru di negeri yang asing bagi mereka. Gelombang terakhir kepergian orang-orang Belanda terjadi pada tahun 1957, ketika Presiden Soekarno menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang masih beroperasi di Indonesia. Lalu, bagaimana dengan mereka yang memutuskan untuk tetap tinggal? Sebagian besar akhirnya berasimilasi dengan masyarakat Indonesia. Mereka berganti nama, menikah dengan penduduk lokal, dan perlahan-lahan melebur dalam keberagaman Indonesia. Inilah salah satu alasan mengapa kita jarang melihat keturunan Belanda yang murni di Indonesia hari ini. Namun, jejak-jejak kehadiran Belanda masih dapat kita temukan
dalam berbagai aspek kehidupan kita sehari-hari. Lihatlah beberapa tokoh publik keturunan Indo yang masih eksis di Indonesia. Perhatikan juga makanan-makanan seperti risoles atau frikadel yang sudah menjadi bagian dari kuliner Indonesia. Bahkan dalam bahasa Indonesia, kita masih menggunakan banyak kata serapan dari bahasa Belanda. Yang menarik, budaya Indonesia juga berkembang di Belanda. Nasi goreng dan sate kini menjadi makanan favorit di sana. Musik keroncong yang lahir dari perpaduan budaya Portugis dan Indonesia juga mendapat tempat di hati masyarakat Belanda. Bahkan, setiap tahun diadakan festival Tong Tong Fair di Den Haag, sebuah perayaan budaya Indo yang menunjukkan betapa kuatnya ikatan sejarah antara kedua negara. Masa bersiap adalah sebuah paradoks dalam sejarah Indonesia. Di satu sisi, ia mewakili semangat heroik rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Namun di sisi lain, ia juga mengingatkan kita pada tragedi kemanusiaan yang terjadi di masa-masa awal kemerdekaan. Ini adalah bagian dari sejarah kita yang kompleks, yang tidak bisa hanya dilihat dari satu sudut pandang. Di channel Otak Jadi Tahu, kita berusaha untuk membongkar sisi-sisi sejarah yang jarang dibicarakan. Kita tidak hanya melihat sejarah sebagai deretan angka dan fakta, tetapi juga sebagai cermin untuk merefleksikan diri dan belajar dari masa lalu. Sejarah Indonesia dan Belanda adalah sebuah kisah yang penuh dengan ironi. Dua bangsa yang pernah terikat dalam hubungan penjajah dan yang dijajah, kini harus belajar untuk saling memahami dan menghormati. Masa bersiap mungkin telah berlalu, tetapi pelajaran yang dapat kita petik darinya masih sangat relevan hingga hari ini. Bagaimana kita bisa membangun masa depan yang lebih baik tanpa melupakan masa lalu? Bagaimana kita bisa menghormati perjuangan para pahlawan tanpa jatuh dalam kebencian yang membuta? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita renungkan bersama. Sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita memandang masa kini dan membangun masa depan. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah, kita bisa belajar untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu dan membangun hubungan yang lebih baik antar bangsa. Mari kita terus belajar dan menggali lebih dalam tentang sejarah kita. Jika Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang kisah-kisah sejarah yang jarang diungkap, jangan lupa untuk subscribe ke channel Otak Jadi Tahu. Bagikan juga video ini kepada teman dan keluarga Anda, agar semakin banyak orang yang memahami kompleksitas sejarah bangsa kita. Ingatlah, memahami sejarah bukan berarti hidup di masa lalu, tetapi belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik. Mari bersama-sama kita jaga ingatan kolektif bangsa ini, agar generasi mendatang dapat belajar dari pengalaman para pendahulu mereka. Pertanyaan untuk kamu, apakah masa bersiap lebih kejam dari penjajahan itu sendiri? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita sejarah berikutnya.